Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial JavaScript yang baru. Di video kali ini kita akan melatih praktek konsep-konsep pemrograman dengan menggunakan konsep-konsep video game yang cukup terkenal yaitu Pokemon. Video ini bisa diikuti oleh programmer pemula yaitu programmer yang sudah mengetahui dasar-dasar pemrograman seperti if, else, atau loop. Untuk teman-teman yang belum pernah belajar pemrograman sebelumnya bisa mulai playlist kita dari awal yaitu playlist yang berjudul Belajar Pemrograman dari Nol. Kalau sudah siap, mari kita mulai saja. Pokemon adalah sebuah film kartun dan permainan video game yang sangat terkenal dan berasal dari Jepang. Program ini dapat menjadi sarana latihan yang sangat baik untuk programmer pemula dan bisa diikuti oleh teman-teman walaupun belum pernah bermain Pokemon sebelumnya. Intinya, permainan Pokemon melibatkan pertarungan antara dua makhluk yang disebut Pokemon yang masing-masing bergiliran menyerang satu sama lainnya hingga akhirnya salah satu dari kedua Pokemon yang bertarung itu kalah atau mati. Biasanya diukur dengan sebuah garis yang berisinya yang melambangkan nyawa dari masing-masing Pokemon atau darah masing-masing Pokemon atau disebut juga hit point dalam bahasa Inggris. Dan ketika diserang, hit point ini akan terus berkurang hingga akhirnya salah satu mencapai 0 dan Pokemon tersebut akan kalah. Mari kita langsung mulai saja. Katakan dalam pertarungan ini ada dua Pokemon yaitu Pikachu dan Snorlax. Kita mulai dari template yang ada sebelumnya. Kalau teman-teman belum tahu bisa unduh dari link yang ada di bawah dan kita bisa mulai langsung menulis JavaScript di kode ini. Jadi misalnya ada dua Pokemon yaitu Pikachu dan Snorlax, masing-masing memiliki hit point atau darah atau nyawa ya. Kita tulis, kita bisa menyimpan hit point-nya dalam sebuah variabel, misalnya Pikachu hit point untuk Pikachu dan misalnya lawannya adalah Snorlax, sebuah Pokemon lain. Snorlax hit point, kita tulis juga hit point dari Snorlax. Dan katakanlah Pikachu adalah Pokemon yang kecil dan imut, jadi hit point-nya lebih kecil dari Snorlax. Misalnya Pikachu ada 100 hit point, sedangkan Snorlax yang badannya lebih besar dan gempal mempunyai hit point lebih besar yaitu 120. Selanjutnya kita akan mencatat berapa kuat serangan dari masing-masing Pokemon. Jadi kalau dalam bahasa Inggris serangan itu attack ya. Jadi misalnya Pikachu attack, tulis di sini Pikachu attack adalah 25 katakanlah. Misalnya Pikachu mempunyai serangan petir yang cukup dahsyat sehingga mempunyai serangan yang lebih tinggi, sedangkan serangan dari Snorlax yang tidak punya kekuatan sakti apapun bisa kita kasih angka, bisa catat dengan angka yang lebih rendah, misalnya 15. Dan apa yang terjadi di setiap giliran? Jadi dalam permainan Pokemon masing-masing Pokemon bergiliran menyerang satu sama lain. Jadi kita mencatat sekarang giliran siapa. Misalnya giliran. Karena kita cukup bisa melakukan dengan simbol. Jadi misalnya kita bisa tulis bahwa satu adalah Pikachu. Jadi dengan komentar di sini ya, satu Pikachu, dua adalah Snorlax. Dan setiap giliran apa yang terjadi, kita bisa melambangkannya dengan sebuah perulangan atau loop. Dalam kali ini kita memilih menggunakan while loop. Apa syarat while loop ini terus berjalan? Jadi giliran ini akan terus berjalan selama kedua Pokemon masih hidup. Jadi kita bisa tulis di sini syaratnya bahwa ini akan terus berulang selama point masing-masing Pokemon. Kedua Pokemon masih lebih besar dari 0. Jadi selama kedua Pokemon masih hidup ya, masih belum kalah, maka program kita akan terus berjalan. Apa yang terjadi di setiap giliran? Jadi apa yang diulang di setiap giliran? Jadi misalnya kita bisa tulis bahwa jika sekarang sedang adalah giliran Pikachu, kalau satu adalah Pikachu ya, jika sekarang giliran Pikachu, maka yang terjadi adalah Pikachu menyerang Snorlax. Jadi yang kita tulis adalah, yang terjadi adalah hit point dari Snorlax akan berkurang senilai nilai serangan dari Pikachu. Jadi misalnya Snorlax hit point sama dengan Snorlax berkurang sebanyak jumlah serangan Pikachu. Jadi Snorlax hit point akan berkurang sebanyak serangan Pikachu. Dan kalau teman-teman ingat di
cara menulis seperti ini ada singkatannya, yaitu seperti ini. Kurang sama dengan Pikachu attack. Jadi artinya serangan Snorlax, hit point Snorlax akan berkurang sebesar nilai serangan Pikachu. Jadi misalnya awalnya 120 akan menjadi 120 kurang 25. Sedangkan, dan apa yang terjadi selanjutnya? Misalnya kita tentu harus ingat untuk mengubah giliran sehingga sekarang menjadi giliran Snorlax. Dan apa yang terjadi kalau bukan giliran Pikachu? Kalau bukan giliran Pikachu, berarti ini adalah giliran Snorlax, karena hanya ada dua Pokemon di permainan ini. Yang kita lakukan adalah sebaliknya. Jadi hit point dari Pikachu akan berkurang sebesar hit point dari Snorlax. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya, yaitu giliran akan berubah menjadi giliran Pikachu. Dan agar kita bisa mengikuti pertarungan ini, kita juga bisa menulis pesan sesuai apa yang terjadi di sini. Jadi misalnya, kalau sedang giliran Pikachu, atau kita bisa menulis sedang giliran Pikachu, kita menulis serangan Pikachu. Kalau teman-teman masih ingat sebelumnya ya, untuk menulis tulisan di JavaScript kita bisa menggunakan document.write serangan Pikachu. Dan kita bisa menulis berapa besar serangan Pikachu. Dan Pikachu sebesar poin yang ditunjukkan oleh Pikachu attack. Dan demikian juga dengan Snorlax. Dan kita juga bisa di setiap mulai giliran kita bisa menulis hit point masing-masing Pokemon Pikachu. Dan hit point Snorlax. Dan kita bisa langsung simpan ya filenya sebagai belajar HTML, dan kita buka saja. Oh, kita lupa menulis baris baru di setiap pesan. Jadi kita di akhir pesan, kita jika ingin di setiap pesan ada berisi di satu baris, kita menambahkan BR di sini. Ini adalah kata kunci dalam HTML. Simpan lagi. Kita mulai lagi. Sekarang kita bisa lihat pertarungan ini berjalan. Awalnya Pikachu punya 100, Snorlax 120, dan serangan Pikachu akan mengurangi 25 poin dari Snorlax. Di Snorlax yang tadinya 120 menjadi 95. Dan giliran berikutnya, kita salah menulis di sini ya. Harusnya ini menggunakan serangan dari Pikachu. Jadi kita bisa perbaiki serangan Snorlax maksudnya. Jadi bukan 25 poin tapi 15. Kita bisa perbaiki di sini. Iya, kita lupa memperbaiki bahwa serangan Snorlax harus menggunakan variabel yang menggunakan serangan Snorlax. Kalau begini, coba lagi. Serangan Snorlax 15 poin, jadi Pikachu yang tadinya 100 poin menjadi 85 poin. Dan selanjutnya Pikachu yang menyerang, jadi yang Snorlax 95 jadi 70, dan seterusnya hingga akhirnya terakhir di sini Pikachu 40, Snorlax 20, dan sekarang giliran Pikachu yang mengurangi Snorlax 20 menjadi lebih kecil dari 0. Dan karena itu pertandingan kini berakhir di sini. Dan sesuai dengan kode kita ya, di sini pertandingan akan berakhir kalau salah satu Pokemon setelah lebih kecil dari 0. Bagaimana kita menuliskan siapa yang menang? Kita bisa lihat di sini ya, siapa yang pemenangnya adalah Pokemon yang masih lebih besar dari 0. Jadi kalau misalnya Pikachu lebih besar dari 0, kita bisa tulis di sini Pikachu menang. Dan kalau bukan Pikachu, siapa yang menang? Kita tentu Snorlax menang. Nah, kita coba saja. Ya, sesuai dengan perkiraan kita bahwa Snorlax yang poinnya terakhir tinggal 20, dikurangi 25 akan lebih kecil dari 0, karena itu Pikachu menang. Kita bisa tulis
hias dengan lebih bagus lagi. Jadi kita bisa menggunakan H1 ya. Di sini adalah kode dari HTML untuk membuat tulisan ini muncul lebih besar. Simpan dan ulangi lagi. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini Pikachu menang. Demikian simulasi pertandingan Pokemon yang ingin saya tunjukkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk latihan pemrograman. Ini adalah simulasi sederhana ya, tapi dalam permainan sesungguhnya pasti jauh lebih rumit lagi, pasti ada Pokemon yang lebih dari hanya dua, yang bukan hanya dua Pokemon, dan tampilannya akan bukan hanya teks tapi akan muncul di gambar, grafiknya akan muncul bahwa setiap serangan akan muncul grafik serangan dan seterusnya. Karena itu programan game sesungguhnya tentu jauh lebih rumit dari latihan sederhana yang kita buat kali ini. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.